Ya Allah, Do, kamu ngelakuin apa sih kayak gini? Kamu kok bisa mikir kayak gini? Ini dilaknat loh sama Allah. Kok berani-beraninya kamu sampai ngelakuin ini? Udah deh, kamu itu diem. Lagian kamu kan nggak bisa nolong aku. Emang siapa lagi sih yang mau bayar utang-utangku? Siapa coba kalau bukan aku sendiri? Dan ini jalan satu-satunya, Di. Aku ini udah pusing banget. Kamu larang-larang aku kayak gitu karena kamu itu nggak berada di posisi aku. Petilasan tersebut itu adalah petilasan dari Mbah Subakir dan istrinya Dewi Amini. Di mana Dewi Amini ini diyakini adalah putri dari Nyi Roro Kidul. Dan halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Doni Free di channel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Doni Free di channel Sudut Malam tentunya. Apa kabar nih kalian semuanya? Semoga kalian itu diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah dan rezeki yang berkah. Amin amin ya robbal alamin. Ayo tulis di kolom komentar. Ini doa yang baik buat kita semua. Dan buat kalian yang baru nemu channel ini atau baru nemu video ini, jangan lupa di subscribe ya. Karena banyak banget cerita-cerita menarik di channel ini tentunya. Dan buat kalian yang sudah subscribe dan selalu hadir di channel ini, jangan lupa absen dulu nih. Ayo, ayo, ayo. Pokoknya tulis nih nama kalian dan tempat kalian berasal. Biar aku itu semakin kenal dengan kalian semuanya. Sedikit ringkasan nih, kalian nih yang gak percaya ada Bang Gaib, ternyata ini beneran ada loh. Dan pada episode kali ini kita itu akan bahas itu. Posisinya tempatnya ini berada di Ngawi, Jawa Timur. Oke, mungkin gak usah lama-lama lagi, kita langsung menuju ke ceritanya. Sebut saja Edo dan Andi, mereka berdua ini itu temenan udah lama banget nih. Nah, kebetulan si Andi ini dia itu mempunyai keluarga yang berada. Itu sangat terbalik dengan si Edo. Si Edo ini itu lahir dari orang tua yang bisa dibilang sederhana lah. Dan hingga pada akhirnya si Edo ini entah gimana ceritanya, intinya si Edo ini itu mempunyai utang banyak banget, sekitar 200 juta rupiah. Lah di sini si Andi atau sahabatnya itu nggak bisa menolongnya, dia itu hanya mampu meminjami si Edo ini uang sekitar 50 juta rupiah. Ternyata usut punya usut, si Edo ini dia itu suka banget main judi. Padahal dia kondisi ekonomi keluarganya aja udah di bawah nih. Tetapi dia malah suka main judi, beda banget sama si Andi. Si Andi ini itu jiwa wirausahanya itu tinggi banget. Walaupun dia lahir dari orang tua yang berada atau dari keluarga yang berada, dia itu tetap merintis usahanya sendiri. Dia itu tidak mau merepotkan orang tuanya. Beda banget dengan si Edo. Padahal si Edo ini dia itu udah menikah, udah mempunyai anak juga nih. Ya sama juga seperti si Andi. Lah akhirnya nggak tahu kenapa nih, akhirnya si Edo ini mendapatkan informasi mengenai Bang Gaib. Dan dia itu tertarik nih. Karena di situ si Edo ini tidak mempunyai kendaraan, dia pun mengajak sahabatnya, mengajak si Andi untuk mengantarkan Edo ke Ngawi, Jawa Timur. Nah di sini si Andi ini tidak tahu kemana si Edo ini akan pergi. Intinya Edo ini cuma ngomong dia itu mau berusaha biar dia bisa melunasi hutang-hutangnya gitu loh. Lah di sini karena si Andi ini tidak bisa meminjami uang sejumlah utangnya si Edo, dia pun nggak keberatan buat nganterin si Edo, mengantarkan sahabatnya sendiri ke Ngawi nih. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua ini berjalan nih, dia menaiki mobil mereka berdua ini. Dan di sini benar-benar dari bensin, biaya makan dan lain sebagainya itu ditanggung sama si Andi. Jadi Edo itu hanya duduk di mobil, udah diem aja, yang penting aku bisa nganterin kamu gitu loh, menurut si Andi. Sesampainya di sana si Andi ini marah banget sama si Edo. Wih, si Edo ini kok ada-ada aja, ngapain sih? Ternyata si Edo ini dia itu akan melakukan pesugihan di Bang Gaib. Ternyata tujuannya Edo ini pergi ke Ngawi, dia itu menuju ke Bang Gaib yang berada di Ngawi. Jadi orang-orang itu biasa menyebut Punden Boja. Lah di sini konon katanya petilasan tersebut itu adalah petilasan dari Mbah Subakir dan istrinya Dewi Amini.
di mana Dewi Amini ini diyakini adalah putri dari Nyi Roro Kidul. Dan ritualnya itu pun dilakukan itu mulai jam 7 malam nih sampai jam 12 malam. Dan setelah ritualnya itu selesai, si peminta pesugihan tersebut itu langsung harus pulang. Dan sesampainya di rumah, si pelaku pesugihan tersebut itu harus menyiapkan satu ruangan khusus yang nantinya ruangan tersebut itu tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang. Jadi hanya si pelaku pesugihan tersebut yang boleh memasuki ruangan itu. Dan pelaku pesugihan tersebut juga harus meniduri ruangan itu selama hajatnya dia itu belum terkabul gitu loh. Pokoknya pada saat itu si Andi ini marah deh sama si Edo. Kalau dia tahu bahwasannya dia itu mau nganterin Edo untuk melakukan pesugihan, jelas banget si Andi itu nggak mau. Karena si Andi ini emang taat banget beragama, dia itu rajin sholat dan lain sebagainya. Di sini pun ada pertengkaran nih antara si Edo dan si Andi. Intinya di sini si Andi itu ngelarang Edo untuk melakukan pesugihan tersebut. Tetapi di sisi lain, si Edo itu tetap ngeyel banget, tetap ngengkeng sama si Andi. Ya Allah, Do, kamu ngelakuin apa sih kayak gini? Kamu kok bisa mikir kayak gini? Ini dilaknat loh sama Allah. Kok berani-beraninya kamu sampai ngelakuin ini? Udah deh, kamu itu diem. Lagian kamu kan nggak bisa nolong aku. Emang siapa lagi sih yang mau bayar utang-utangku? Siapa coba kalau bukan aku sendiri? Dan ini jalan satu-satunya, Di. Aku ini udah pusing banget. Kamu larang-larang aku kayak gitu karena kamu itu nggak berada di posisi aku. Kamu itu nggak tahu gimana pusingnya aku. Ya udah deh, Do, kalau emang kamu itu nggak bisa diomongin, kamu itu emang keras kepala banget, udah terserah kamu lakuin itu deh. Udah, aku nggak bakal ikut-ikut lagi. Nah di sini akhirnya si Andi pergi nih. Dia itu mencari warung karena dia itu pada saat itu belum makan nih. Dia itu mencari makanan dan di sini nggak tahu apa yang dilakukan sama si Edo pada saat itu. Bahkan si Andi ini tidak tahu bagaimana ritual yang dijalani oleh Edo. Jadi, singkat cerita, pada keesokan harinya si Edo ini ternyata berhasil. Akhirnya si Andi dan si Edo ini pun menuju pulang lagi nih ke rumahnya. Dan di tengah perjalanan, si Edo ini bercerita ke Andi bahwasanya pada saat dia kemarin akan melakukan ritual, dia itu membayar uang, jadi seperti untuk menyiapkan sesajen dan lain sebagainya, itu sebesar 850.000. Itu untuk membeli sesajen, bunga telon, terusan minyak misik, terus ingkung atau ayam jantan gitu, ayam kampung gitu. Pokoknya itu dipergunakan untuk menunjang ritualnya si Edo. Lah di situ itu benar-benar ada perjanjian nih antara si Edo dengan makhluk yang berada di situ. Jadi di pesugihan tersebut itu ijabnya adalah si Edo itu meminjam uang nih sebanyak 1 miliar. Dan di situ ada perjanjiannya. Jadi berapa tahun nih si Edo akan ngembaliin uang tersebut. Dan jika dalam tempo waktu yang sudah di perjanjian tersebut si Edo ini belum bisa mengembalikan uang sebanyak 1 miliar tersebut, otomatis si Edo ini akan dibawa ke alam lainnya. Atau si Edo ini akan meninggal dunia. Jadi tumbalnya itu digantikan dengan nyawanya si Edo sendiri. Jadi tidak semata-mata si Edo itu ritual di Punden Boja tersebut lalu dia pulang itu membawa uang, itu tidak seperti itu. Bahkan menurut si Edo ini uangnya itu akan datang dengan sendirinya di ruangan khusus tersebut. Nah, singkat cerita akhirnya mereka berdua ini, si Andi dan si Edo sudah sampai di rumahnya dan si Edo ini langsung menyiapkan ruang khusus di rumahnya. Dia itu melakukan ritual lagi nih di rumahnya. Pada malam Selasa Kliwon itu bener-bener nih, itu di dalam ruangan itu banyak banget duit dan itu jumlahnya itu 1 miliar. Lalu pada keesokan harinya si Edo ini langsung melunasi hutang-hutangnya. Si Edo ini pun langsung mampir ke rumahnya si Andi. Jadi di tempatnya Andi, si Edo ini bercerita bahwasannya duitnya itu udah nyampe gitu loh. Duit dari bank gaib tersebut. Dan dia itu pun bercerita nih sama si Andi bahwasannya di situ ijabnya dia itu memang meminjam uang pada bank gaib tersebut. Dan dalam jangka waktu 10 tahun jika nantinya
si Edo ini nggak berhasil ngembaliin duit 1 miliar tersebut, Edo inilah yang akan dijadikan tumbal, alias si Edo ini akan meninggal dunia dan dijadikan budak di tempat lelembut di mana si Edo ini meminta pesugihan atau meminjam uang bank goib tersebut. Ini gila banget si Edo ini menurutnya si Andi. Dan sampai cerita ini dikirim oleh si Andi, si Edo ini baru saja melewati waktu 2 tahun nih. Jadi kita nggak tahu ke depannya gimana nih. Tapi sih semoga saja si Edo ini itu bisa melunasi uang 1 miliar tersebut. Setelah dia itu mendapatkan uang yang banyak, si Edo ini dia itu membuka usahanya. Itu banyak banget dan sampai sekarang usahanya juga berkembang nih, banyak banget. Dan semoga saja si Edo ini bisa melunasi hutang-hutangnya kepada bank gaib tersebut hingga pada akhirnya nantinya itu Edo itu tidak mendapatkan hal-hal yang buruk yang terjadi kepada dirinya. Berarti ini belum lama banget kisah, berarti setelah itu baru 2 tahun, berarti 3 tahun terakhir ini kemungkinan si Edo melakukan pesugihan di bank gaib itu. Dan cerita pun berakhir. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya sudah menonton video ini sampai selesai. Tentunya buat teman-teman semuanya yang mempunyai pengalaman mistis mengenai pesugihan dan lain sebagainya dan pengen diceritakan ulang, silahkan kirimkan ceritanya melalui nomor WhatsApp yang berada di samping bawah saya ini. Ini adalah nomor WhatsApp pribadi saya, silahkan kalian save. Dan akhirnya saya Doni Free pamit undur diri. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.